Nita dengan NPM 2303-27533. Saya Frans dengan NPM 23042-765. Saya Chris dengan NPM 2304-27746. Saya Rosalinda Wijaya dengan NPM 2304-27424. Jadi saat ini saya lagi ada di keraton. Sini ini merupakan pintu utama dari keraton. Kalau kita masuk dari sini itu bisa langsung masuk ke inti dari keraton itu. Sejarah keraton menurut narasumber yaitu Bapak Kusumonegoro, keraton sendiri berdiri pada tanggal 7 Oktober 1755. Pemimpin dari keraton sendiri adalah Sultan Hamengkubuwono yang dulu berprofesi sebagai arsitek dan juga panglima perang. Yaitu ia membangun keraton secara kaidah rumah namun aman dari serangan militer. Di Yogyakarta sendiri memiliki sumbu imajiner yang tercakup pantai, keraton, dan Merapi. Sendiri juga memiliki sumbu filosofi yang sudah diakui oleh UNESCO, yaitu berisi tentang vegetasi, bangunan, dan jalanan. Bangunan keraton pertama yang akan saya jelaskan ini dikenal sebagai Alun-Alun Kidul. Dulunya, Alun-Alun Kidul ini digunakan sebagai tempat latihan para prajurit, juga 5 akses jalan yang digunakan sebagai pintu masuk Alun-Alun Kidul, bahkan 5 indera manusia yang berwujud anak-anak. Di sini juga terdapat kegiatan olahraga bela diri, yaitu Siti Hinggil Kidul. Bangsal Kamandungan Kidul yang terbuat dari kayu jati dijadikan markas. Lalu ada bangsal Magangan yang disimbolkan sebagai manusia besar. Lalu ada gento atau lonceng untuk memanggil abdi dalam. Ada balai rata atau jalur belakang untuk raja naik biar tidak terkena hujan. Lalu ada 1682 tahun Jawa yang disimbolkan sebagai Dwi Nagara Sawani. Lalu yang terakhir ada bangsal manis atau bangunan inti keraton untuk jamuan sultan menerima tamu. Bangsal Kencono merupakan bangsal utama. Fungsi dari bangsal ini adalah sebagai tempat pertemuan penting dan juga bisa digunakan oleh keluarga keraton sebagai tempat acara pernikahan. Selanjutnya, Gedung Patehan. Gedung Patehan merupakan tempat para abdi dalam untuk mempersiapkan minuman untuk keperluan keraton. Gedung Patehan ini berada di bawah naungan Kedanan Purayakara yang bertugas mengelola urusan kerumah tanggaan keraton. Selanjutnya, bangsal kotak. Bangsal kotak memiliki 2 sisi, yaitu bangsal kotak lor dan kedua bangsal kotak kidul. Bangsal ini terletak persis di depan bangsal Kencono, untuk tempat para penari ataupun dalang menunggu giliran untuk tampil di bangsal Kencono. Sarangboyo. Gedung ini merupakan tempat untuk penyimpanan wine milik keraton. Lalu yang selanjutnya, Gedung Bongso. Gedung ini difungsikan untuk menyimpan gamelan-gamelan milik keraton. Lalu selanjutnya terdapat regol. Regol sendiri difungsikan sebagai penolak bala yang diibaratkan sebagai penjaga dari segala sesuatu yang buruk. Gedung kuning adalah gedung yang memiliki warna mayoritas emas karena menggambarkan tingginya status sosial. Difungsikan sebagai kantor Sri Sultan Hamengkubuwono X dan sebagai tempat penerima tamu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pesan dan pesan. Tentu saja, kegiatan Jogja Istimewa ini sangat seru dan menyenangkan. Tetapi tidak hanya itu. Kita belajar banyak hal baru mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tepatnya budaya keraton daerah istimewa Yogyakarta. Kita semua berasal dari daerah yang berbeda-beda dan belum tahu banyak mengenai budaya yang ada di kota Yogyakarta ini. Dengan diadakannya kegiatan Jogja Istimewa ini membuat kita lebih terinspirasi dan termotivasi untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.